Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materi kita terkait notasi sigma ya. Jadi notasi sigma itu lambangnya seperti ini, cara nulisnya ya. Nah, pada notasi sigma ini adalah awal dari kita nanti belajar integral. Jadi ini awalnya sebelum nanti kita belajar mengenai integral. Oke. Pada notasi sigma ini ada ya, jadi kalau ada notasi sigma ini artinya penjumlahan. Kemudian di bagian bawah ada I sama dengan M. Artinya kita memulai penjumlahan itu dari M. Kalau M-nya 1 ya berarti dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau M-nya misalnya 12 ya berarti dimulai dari 12, 13, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang bagian atas ya ini menunjukkan akhirnya, ya, ujung akhir. Jadi misalnya N-nya sampai 50 ya berarti dia dijumlah sampai 50. Tuh. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Jadi kalau I1 ya, I1 dimulai dari 1 sampai N-nya itu berarti 100. Ya. Jadi angka 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 100 kuadrat. Penjumlahan ini dinotasikan secara sederhana menjadi notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan 100. Ya. Fungsinya adalah I kuadrat. Sedangkan yang bagian bawah ya, A1, A2 sampai AN itu ditulis dengan notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Ya, fungsinya adalah AI. Jelas ya sampai di situ. Kita buat contoh. Notasi sigma dari I sama dengan 2 sampai N sama dengan 4. Ya. AI kali BI. Berarti dimulai dari I-nya 2. A2 kali B2. Ya. Plus dijumlahkan A3 B3 plus A4 B4. Ini N-nya sampai 4. Jadi hanya 2, 3, 4. Contoh berikutnya. Sigma J sama dengan 1 sampai N dari 1 per J. Ya. Jadi dari 1, 2, 3, sampai N. Tuh. Kemudian fungsi K per K kuadrat plus 1. Ya, sigma dari K sama dengan 1 sampai 4. Jadi kita mulai dari 1. K-nya 1. Ya, ini K1. Kemudian K2. Ya, ini ada 2. Berubah. K3. K sama dengan 4 atau N. Ini dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan. Ya, jelas ya. Jadi itu adalah pengertian dari notasi sigma. Kemudian contoh berikutnya adalah kalau ditanyakan tulislah penjumlahan dari 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai N pangkat 3 dengan menggunakan notasi sigma. Kalau tadi notasi sigma diketahui, diterjemahkan, sekarang diketahui penjumlahannya, kemudian diminta membuat pernyataan penulisan dalam notasi sigma.
Nah, di sini dijelaskan bahwa tidak ada cara yang unik, yang khusus tuh tidak ada untuk membuat notasi sigma. Maka ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 dan seterusnya sampai n pangkat 3. Ya, itu sama dengan sigma mulainya dari 2, I sama dengan 2 sampai n I pangkat 3. Ya. I ini bisa juga diganti dengan K misalnya. Sigma K sama dengan 2 dari N K pangkat 3. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Atau ya, 2 ini adalah 1 tambah 1. Maka J atau I kalau dimulai dari 1, ya, fungsinya berarti J plus 1. Ya. N-nya nanti sampai N-1. Tuh. Atau bisa juga dimulai dari 0 K-nya itu. Tapi di sini N-nya min 2. Kan? Di sini K plus 2 karena mulainya dari 0. Jadi nanti kalau 0-nya dimasukkan, suku pertamanya akan menjadi 2. Kalau N per 2 dimasukkan, nanti suku terakhirnya adalah N. Jadi baik cara penulisan pertama, kedua, ataupun ketiga tidak ada masalah. Semua boleh. Ya. Kita lanjutkan. Kalau ditanyakan berapa sigma dari I sama dengan 1 sampai N, di mana fungsinya adalah 1, konstan. Maka dia diterjemahkan ya 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai N-nya itu tetap 1. Jadi ini akan ada sebanyak N kali. Maka hasilnya adalah N kali. Demikian juga kalau dia 2. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya sampai N. Sebanyak N 2-nya tadi. Ya. Ini akan sama dengan 2 kali 1 tambah 1 tambah dan seterusnya. Ya. Dan ini sama dengan 2N. Jelas ya, teman-teman? Kita lanjutkan. Kemudian buktikan, ini salah satu bentuk khusus, nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi kalau sigma I sama dengan 1 sampai N fungsinya adalah I, berarti diterjemahkan menjadi 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai N. Buktikan bahwa ini itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Maka pembuktiannya bisa menggunakan induksi matematik. Kita tulis jumlah tadi itu sama dengan S. Ya. S. Dari S urutan dari depan ke belakang ataupun kita tulis juga dari belakang ke depan. Jadi S sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Kemudian S kita tulis juga dari belakang. N plus 1, N min 2, N plus N min 1, N min 2, dan seterusnya, kemudian 2, 1. Setelah itu kita jumlahkan. Dijumlah. S ditambah S itu adalah 2S. 1 ditambah N itu adalah N plus 1. 2 ditambah N min 1 adalah N plus 1. 3 ditambah N min 2 adalah N plus 1. Dan seterusnya, N plus 1 dijumlah N plus 1.
Ya. Dan ini jumlahnya sebanyak N buah. Jadi 2S itu sama dengan N kali N-1. Disederhanakan S-nya sama dengan N kali N plus 1 per 2. Jadi ini adalah sigma dari I sampai I1 N fungsinya I. Ini adalah rumus istimewa dari sigma I dari I sama dengan 1 sampai N. Maka nanti bisa dipelajari lebih jauh, ada 4 bentuk istimewa paling tidak yang dikenalkan di sini. Ya. Yang pertama sigma I, itu nilainya sama dengan N kali N plus 1 per 2, tadi sudah dibuktikan. Kemudian sigma I kuadrat, dari I sama dengan 1 sampai N. Rumusnya adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Kemudian yang ketiga I pangkat 3, yaitu I pangkat 3 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya. Diperoleh rumus istimewanya adalah N kali N plus 1 per 2 kuadrat. Kemudian I pangkat 4, sigma I pangkat 4 dari I sama dengan 1 sampai N. Itu adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 kali 3N plus 3N kuadrat plus 3N min 1 per 30. Ya. Ini 4 bentuk istimewa. Silahkan dicatat di logbooknya teman-teman semua. Kemudian aturan linearitas dari sigma. Jadi kalau sebuah konstanta dikalikan satu fungsinya, ya konstantanya dikeluarkan bisa. Dan dikalikan dengan penjumlahannya tersebut. Dua fungsi dijumlahkan, sigmanya adalah penjumlahan dari masing-masing fungsinya. Dikurangi pengurangan dari fungsinya tersebut. Itu linearitas dari sigma. Kemudian beberapa contoh soal, variasi contoh soal yang lain, variasi soal ya. Kalau misalnya diketahui, contoh berikutnya, sigma AI dari I1 sampai 100 itu nilainya 60. Kemudian diketahui juga sigma BI dari I sama dengan 1 sampai 100 itu 11. Maka disuruh menghitung berapa sigma dari 2AI min 3BI plus 4 dari I1 sampai 100. Maka masing-masingnya dengan hukum linearitas tadi, aturan linearitas tadi, berarti kita pecah. 2AI sendiri, 3BI sendiri, dan 4. Ya. 2AI, 2-nya dikeluarkan, kali penjumlahan AI. 3-nya dikeluarkan, kalikan penjumlahan BI, dan 4. Setelah itu, 2 kali sigma AI tadi, dari I sama dengan 1 sampai 100 itu 60. 2 kali 60, dikurangi 3 kali BI. Penjumlahannya itu 11 nilainya. Ini sudah diketahui ya, 11. Kemudian 4 dijumlahkan berarti 4 kali N. 4 kali N. N-nya adalah 100. Jadi 4 kali 100. Dijumlahkan menjadi 487. Oke. Jelas ya? Kemudian contoh berikutnya. Kalau diketahui sigma fungsinya I kali 4I kuadrat min 3 dari I sama dengan 1 sampai N, maka evaluasilah ini. Maksudnya disuruh mengevaluasi ini adalah menggantikan, cara sederhananya ya, berarti Anda diminta mengganti I ini dengan N, karena penjumlahan. Ya, sigma sekali lagi adalah penjumlahan. Jadi nanti fungsinya menjadi fungsi N. Oke. I ya, diselesaikan dengan cara seperti ini. I kali 4I kuadrat min 3 itu dimasukkan I-nya dikalikan menjadi 4 kali I pangkat 3 ya.
dikurangi 3I. Aturan linearitas berarti nanti dipisahkan. Sisi pertama, suku kedua, suku pertama dan suku kedua. Suku pertama menjadi 4 sigma I pangkat 3 dikurangi suku kedua 3 sigma I. Nah, dari rumus istimewa I pangkat 3 itu bentuknya ini. I pangkat 3. Jadi 4 kali sigma I pangkat 3. Jadinya ini. 4 kali I. Ya. Kemudian yang I, sigma I bentuk istimewanya adalah ini. Ini sigma I. Yang di sini tadi, sigma I pangkat 3 dari I1 sampai N. Dan setelah itu, diperhatikan bahwa N kali N plus 1, di sini juga ada N kali N plus 1. Ini dikeluarkan. Ya. Ini hanya cara saja, Anda boleh menggunakan cara yang lain. Misalnya Anda kuadratkan dulu, dan Anda sederhanakan, boleh. Ini hanya salah satu cara. Jadi tidak harus seperti ini. Tapi yang bagian di sini, ini Anda harus kuasai. Ya. Yang di sini ke bawah, ini kreativitas Anda. Bentuknya tidak harus seperti ini. Ya, tapi kalau ini wajib Anda kuasai. Sekali lagi saya ulang. Jadi karena N kali N plus 1 ini sama, dikeluarkan, tinggal N kali N plus 1. Karena tadi kuadrat. Jadi ini masih pangkat 1. 4 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2. Ini ada 2. Kemudian 3. 3-nya masih ada di sini. 3 per 2. Gitu. Kemudian ini dikalikan menjadi 2N kuadrat plus 2N min 3. Maka hasil akhirnya adalah N kali N plus 1 kali 2N kuadrat plus 2N min 3 dibagi 2. Jelas ya? Silakan nanti dilatih. Menguraikan N-nya tadi. Jadi sekali lagi, ketika ada persoalan, Anda diminta mengevaluasi sigma ini, maka buatlah nanti sigma ini menjadi fungsi tertentu. Fungsi N itu apa? I-nya nanti hilang. Ya, I-nya sudah hilang. Jadi I nanti digantikan dengan N. Fungsinya ini. Kemampuan ini penting ketika Anda bisa membuat ini. Misalkan nanti ada soal limit digabungkan. Ada persoalan penggabungan antara persoalan limit dan sigma. Jadi ini persoalan limit digabung dengan persoalan sigma. Maka Anda harus kuasai dulu sigmanya, baru kemudian limitnya. Caranya sama, ya. Limitnya tetap ditulis, sigmanya kemudian diuraikan menggunakan aturan linearitas dari sigma tadi. Sigma dari 3 per N pangkat 3 I kuadrat plus 3 per N. Nih. Ya. Maka I tadi, sigma I kuadrat, dan seterusnya tadi, Anda ubah menjadi fungsi N. Bagaimana membuat ini menjadi fungsi N. Yang N itu tetap. Misalnya di sini ada N pangkat 3, ya tetap dia. Di sini ada N, itu ya tetap. Tetap itu artinya dia tidak dipengaruhi oleh I-nya tadi. Oke, karena dia tetap, 3 per N pangkat 3 kita keluarkan. Kali sigma I kuadrat. Ya. Ini masih. N-nya kita keluarkan, 3N plus sigma 1. Di sini masih ada 1. Jadi 3 kali N, di sini masih ada 1. 3 kali 1. Ya, munculnya ini. Perhatikan. Jangan bingung. Jadi kalau ini nanti Anda lupa, Anda hanya tulis 3 plus N. Nanti beda hasilnya. Jadi ini perhatikan, ini sering kelupaan di sini. Ini mohon diperhatikan. Masih ada sigma 1 dari I sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita gunakan aturan istimewanya, ya, bahwa I kuadrat itu adalah ini.
Kemudian kalau 1 ya, itu adalah N nilainya. Jadi nanti sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 itu adalah N. Ya, ini. Oke, jelas ya? Jadi ini hasilnya adalah ini, aturan istimewa hari ini. Nah, kemudian kita sederhanakan. Limitnya masih ada. 3 dibagi 6 itu setengah. N pangkat 3 ini dipecah ke suku-sukunya ya, karena di sini ada 3 perkalian, 3 kali perkalian ya. Berarti N pangkat 3 dipecah ke sini. N. Jadi ini menjadi N dibagi N, ini N plus 1 dibagi N, dan 2N plus 1 dibagi N. Yang ini N dengan N hilang menjadi 3. Jelas ya? Kemudian kita uraikan lagi ya. Maaf. Kita uraikan lagi. Limit N mendekati tak hingga dari setengah N per N itu limitnya 1. N plus 1 per N itu adalah 1 plus 1 N. Ya. 2N plus 1 itu dibagi N itu adalah 2 ditambah 1 per N. Di sini 3. Nah, kemudian kita masukkan nilai tak hingga. Setengah tetap. Ya, 1. Kemudian di sini 1 tambah 1 tak hingga itu 0. Ya, ini menjadi 1. 2 ditambah 1 N, berarti 2 ditambah 1 tak hingga atau 0. Ya, di sini menjadi 2 dan kemudian 3. Ya. Maka setengah kali 1 kali 1 kali 2 itu adalah 1 ditambah 3 hasilnya 4. Ya, jadi nilai ini sama dengan 4. Paham ya? Jadi teman-teman, ketika ada persoalan, saya ulang, ketika ada persoalan limit dan sigma, maka sigmanya Anda selesaikan dulu. I ataupun notasi yang lain Anda ubah bentuknya menjadi bentuk fungsi yang dikehendaki. Kalau di sini N ya berarti fungsi N. Kalau ini misalnya P ya fungsi P. Maka ini nanti N, di sini N, kalau sini P maka di sini P dan seterusnya. Konsisten. Kalau sudah, baru kemudian diselesaikan limitnya. Limit itu artinya nilai pendekatan dari fungsi yang ini itu nilainya berapa untuk N mendekati tak hingga. Jadi kalau ini dijumlah teman-teman, sampai N tak hingga nilainya akan sama dengan 4. Jadi kalau dijumlah dari I1 sampai N itu, nilai dari fungsi ini dijumlahkan, ya, sampai tak hingga nilainya itu 4. Paham ya? Oke. Ini untuk latihan, silakan teman-teman sudah paham, dicoba. Yang pertama mengenai how many oranges are in the pyramid shown in figure 4. Jadi ini gambar 4 ini ya. Misalnya, berapa orange yang ada di sini? Oke. Kemudian yang kedua, evaluasilah ini. Yang ketiga, ini. Yang keempat, ini. Yang kelima adalah kombinasi antara soal limit dan soal sigma. Oke, terima kasih. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan, dan teman-teman ketika Anda ulang-ulang belajarnya, insya Allah akan lebih mudah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.